Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Selamat sore saudara sekalian, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu supaya tema yang sangat penting dan juga sangat berguna dan sangat penting untuk kami aplikasikan dapat kami pahami di dalam pelajaran kami pada sore hari ini. Sertai hamba-Mu dan sertai setiap kami, sehingga kami dicerahkan oleh Roh Kudus-Mu yang berbelas kasihan kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu aspek yang penting di dalam istilah ini ya, di dalam kehidupan muda kalau mau dibilang, adalah belajar kepekaan tentang waktu. Karena waktu biasanya menjadi sesuatu yang peka dirasakan oleh orang-orang yang tua, tetapi sesuatu yang sering diabaikan oleh orang-orang yang muda. Nah, ini yang namanya kebodohan orang muda, yaitu tidak menghargai waktu. Karena rasa waktu masih banyak. Saya kan masih muda, kalau saya gagal tahun ini bisa coba tahun depan. Kalau tahun ini saya tidak kerjakan apa-apa, toh masih ada tahun yang akan datang. Tapi orang tua tidak punya perasaan ini. Orang yang sudah tua akan mengatakan, saya harus kerjakan sekarang karena mungkin tahun depan saya sudah mati. Ini bedanya misalnya Pak Stephen Tong dengan kita gitu ya. Pak Stephen Tong mengatakan, saya mesti kunjungi Amerika Selatan. Loh, kamu kan sudah tua, sudah capek, sudah begitu banyak kesulitan untuk jalan apalagi pergi jauh. Tapi dia bilang, mungkin tahun depan sudah nggak bisa, harus tahun ini. Nah, ini kesegeraan yang ada di dalam hikmat dari orang-orang tua. Sayangnya, orang banyak tidak tahu, kalau hikmat ini ada pada anak muda, dia akan menjalani hidup yang sangat berlimpah. Kenapa ada orang muda dari muda menjalankan hidup dengan bertanggung jawab, akhirnya Tuhan pakai secara luar biasa. Tetapi kenapa ada yang begitu lalai, akhirnya seumur hidup tidak kerja banyak hal yang baik? Jawabannya satu, karena orang muda tidak sadar waktu, maka dia abaikan waktu dan akhirnya dia tidak kerjakan apa-apa. Sebaliknya, orang muda yang punya kesadaran orang tua, yang punya kesadaran kalau enggak sekarang, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang peka dan akhirnya dipakai Tuhan. Harap kita belajar hikmat seperti ini. Tetapi kali ini saya mau kaitkan konsep waktu dan kita melihat di dalam doktrin predestinasi. Mari kita lihat dari surat Roma. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28 dan seterusnya. Roma 8 ayat 28 sampai 39. Kita baca bergantian ya, Roma 8 ayat 28 sampai 39. Saya bacakan ayat 28, lalu saudara sekalian 29 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-39. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah
menjadi pembela bagi kita? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik saudara, ini sebenarnya bagian yang sangat penting untuk menjadi dasar dari penjelasan tentang predestinasi, yaitu orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dipilihnya dari semula, dari awal sudah dipilih. Nah, ini tentu berkait dengan pengertian tentang rencana Allah. Nah saudara, Tuhan merencanakan untuk mencipta. Ini konsep yang sangat akrab ya di dalam teologi reform. Harap kita sudah tahu, kalau belum ya sekarang tahu. Dan harap setelah ini tahu terus. Nah saudara, Tuhan merencanakan untuk mencipta. Tuhan merencanakan untuk mengizinkan dosa. Tuhan merencanakan untuk menebus. Nah ada perdebatan di tengah-tengah kelompok reform. Apakah Tuhan merencanakan untuk menebus umat lebih dulu atau mencipta? Ini kita tidak bahas saat ini ya. Nah Tuhan merencanakan untuk menebus. Dan Tuhan merencanakan untuk memuliakan, untuk menggenapi penciptaan dengan kesempurnaan yang Dia sudah tetapkan. Nah ini semua ada di dalam pikiran Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mau memahami ini susahnya bukan main. Karena kita tidak mungkin mengerti pikiran Tuhan. Gimana caranya masuk ke pikiran Tuhan dan ngerti? Sama sekali tidak mungkin. Kita yang ciptaan tidak mungkin bisa mengalami pikiran Tuhan. Nah maka seorang teolog dari tradisi reform, yaitu John Calvin, dia bergumul dan dia sadar, kita tidak mungkin kenal Tuhan. Karena cara kita berbahasa pun sebenarnya tidak sanggup untuk membuat kita berkomunikasi satu sama lain dan membicarakan tentang Tuhan. Jadi bicara tentang Tuhan sangat sulit karena kita akan terbatas. Saudara dan saya sulit untuk memahami sesuatu yang di luar pengalaman kita. Tetapi Tuhan bukan saja di luar pengalaman kita. Tuhan itu di luar waktu dan di luar dari seluruh space. Nah ini berarti Tuhan melampaui waktu. Ini bukan berarti Tuhan di luar waktu dalam pengertian Tuhan anti bentur dengan waktu ya. Tetapi bahwa waktu dari awal sampai akhir semua ada di dalam Tuhan. Ini nggak mungkin kita mengerti. Bagaimana seluruh keberadaan bisa ada di dalam pikiran Dia? Lalu seluruh keberadaan ini terjadi karena Dia menciptakannya. Dan menciptakan berarti Dia membuat apa yang ada di dalam pikirannya menjadi terwujud di dalam ciptaan. Nah ini pertanyaan bisa muncul banyak sekali. Apakah yang Tuhan pikirkan ini real? Atau yang Tuhan pikirkan baru real setelah dia ada di luar pikiran Tuhan? Ini gimana jawabnya ya? Oh pikiran Tuhan itu kurang real. Setelah Tuhan wujudkan dalam ciptaan baru real. Ini juga nggak bisa dibilang begitu loh. Jadi saudara, ada banyak hal tentang Tuhan yang kalau kita mau tuntas pikirkan, sampai gila pun kita nggak bisa ngerti. Tapi banyak orang Kristen pakai sedikit pun dari pikiran nggak mau. Orang tidak mau pakai pikiran untuk kenal Tuhan itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia jahat. Ini penting ya. Orang yang tidak suka berpikir tentang Tuhan itu orang jahat, bukan orang bodoh. Jadi kalau saudara ketemu orang malas belajar doktrin, mengatakan, udahlah jangan yang susah-susah. Dia bukan orang bodoh, dia orang jahat. Kenapa orang jahat? Karena dia menolak mengenal Tuhan. Itu dosa. Di dalam Roma 1 dikatakan, meskipun Tuhan menyatakan diri dengan jelas, tetapi manusia menolak mengenal Dia. Nah ini sesuatu yang serius. Jadi saudara sekalian, sebenarnya yang ditekankan di dalam gerakan reform untuk orang belajar, ini bukan supaya orang jadi pinter. Biasanya banyak orang bilang, wah GRI gerejanya orang pinter. Itu sih nggak terlalu tepat. Saya nggak tahu ya, kalau kita tes IQ rata-rata akan ditemukan nilai berapa nih di ruangan ini. Kayaknya sih nggak terlalu super-super amat. Bukan menghina saudara ya, saya menghina diri saya juga karena kita bagian dari ruangan yang sama. Nah jadi bukan karena kita ini pinter maka kita bergabung di dalam gerakan reform, atau mau belajar, atau mau ikut persekutuan pemuda GRI Kertajaya yang isinya pengajaran melulu gitu ya. Kenapa sih GRI Pemuda nggak bikin acara makan mie bareng gitu? GRI Kertajaya. Maaf saya sering ketukar ya, Kertajaya, Kertasono,
Nah, kenapa sih Gary Kertajaya nggak bikin makan mie bareng atau badminton bareng di hari Minggu sore? Kenapa mesti bikin persekutuan yang isinya ngajar lagi, kita belajar lagi. Aduh, saya bukan orang pinter, GRI gerejanya orang pinter. Salah. Orang yang tidak mau pakai pikiran mengenal Tuhan bukan bodoh, tapi jahat. Nah, mereka harus bertobat, kita mesti bertobat. Kalau saya tidak mau berpikir tentang Tuhan, saya orang jahat, bukan orang bodoh. Nah, maka harus bisa dibedakan. Tidak mau pakai otak untuk mengenal Tuhan, ini adalah serius. Saya berdosa karena saya jahat. Nah, saudara, kejahatan ini menurut Paulus di dalam Roma pasal yang pertama, terjadi di dalam diri orang-orang yang tidak kenal Tuhan di bangsa-bangsa lain. Mungkin saudara bilang, loh, kalau nggak kenal Tuhan, ya jangan salahin mereka tidak mau berpikir tentang Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, waktu Tuhan mencipta, dia menanamkan kemuliaannya di dalam ciptaan, sehingga ketika orang merenungkan tentang ciptaan, dia bisa mengetahui tentang kekuatan Tuhan, dan hal-hal yang tidak nampak dalam Tuhan, ternyata Tuhan izinkan bisa dicerminkan di dalam ciptaannya. Wah, ini penting sekali. Berarti Tuhan sudah siapkan dirinya untuk dikenal melalui manusia berpikir tentang dia dari ciptaan. Loh, kalau manusia lihat ciptaan lalu merenung, ciptaan ini dari mana, agungnya, besarnya, hebatnya, bagusnya, dia akan tahu bahwa Tuhan adalah pencipta di balik ini semua. Nah, tapi kenapa kita tidak dapat kesimpulan itu ya? Saudara lihat matahari nggak dapat kesimpulan, pakai sunglasses lah ya, supaya saudara nggak protes. Lihat matahari nanti matanya buta. Ya lihat matahari pakai sunglasses atau pas dia mau terbenam lah, jangan terlalu literal gitu ya, pakai fantasi sedikit. Nah, saudara melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, melihat alam. Lalu saudara mengatakan, bagus ya, apakah boleh berhenti di situ? Harusnya enggak. Harusnya saudara mulai merenung, realitas yang kelihatan ini di baliknya apa ya? Tuhan yang menjadikan itu ada di mana? Bagaimana saya mengenal dia? Ini harus ada di dalam pikiran kita. Kesalehan di dalam tindakan, berarti saudara berlaku adil dan berbelas kasihan kepada sesama. Kesalehan di dalam pikiran, berarti saudara mau berpikir keras untuk Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak mau pahami. Berpikir keras untuk Tuhan adalah syarat untuk kesalehan rohani. Wah, kalau begitu jadi orang Kristen susah ya. Nah, saya mau pakai jawaban Pak Stephen Tong. Jadi orang Kristen memang susah. Tapi jadi nggak Kristen lebih susah lagi. Nah, jadi saudara nggak ada pilihan, hidup memang susah. Apa boleh buat, terimalah gitu. Terima fakta yang keras ini. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan sudah menyatakan diri, lalu kita diajak oleh Tuhan untuk berpikir serius tentang dia. Satu kali ada seorang hamba Tuhan rekan saya ditanya oleh mahasiswa teologi, dia mengajar filosofi. Lalu yang belajar teologi mengatakan, kenapa sih kita mahasiswa teologi mesti belajar filosofi? Nah, hamba Tuhan rekan saya ini mengatakan, ya supaya kita belajar berpikir serius tentang segala hal. Nah, teman saya mahasiswa ini protes, memangnya kalau belajar teologi kurang berpikir serius? Dia mengatakan, enggak, tapi belajar filosofi memastikan kamu berpikir serius atau nilaimu jelek. Gitu ya. Jadi kalau kamu ambil kelas filsafat, kamu dipastikan belajar berpikir serius atau nilaimu jelek. Nah, jadi saudara, apa itu filosofi? Filosofi sebenarnya adalah berusaha berpikir serius tentang segala hal. Tentang segala hal dipikir sampai tuntas. Sehingga saya mendapatkan kemungkinan untuk mengenal kebenaran. Nah, jadi tugas yang Tuhan berikan adalah kita harus kenal dia. Nah, tapi Calvin mulai berpikir, bagaimana kenal Tuhan kalau Tuhan melampaui kita? Saudara nggak mungkin mengenal Tuhan kalau misalnya hal pertama yang saudara dapat dari usaha untuk mengenal Tuhan adalah bahwa Tuhan itu bukan manusia, maka dia berbeda dari manusia. Loh, kalau dia berbeda, berarti apapun tentang Tuhan tidak mungkin kita pahami dengan menjadikan diri kita jadi referensi. Misalnya, kalau kita tahu Tuhan mencintai kita, bisakah kita jadikan cinta kita menjadi referensi untuk mengenal cinta Tuhan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena cinta Tuhan lain dengan cinta manusia. Wah, kalau lain bagaimana ya? Nah, sebelum Calvin, ada seorang teolog namanya Thomas Aquinas. Dia sudah pikir tentang hal ini. Thomas Aquinas mengatakan, waktu engkau berkata-kata tentang Tuhan, kata-kata yang kau gunakan itu bersifat analogis tentang Tuhan. Bukan bersifat realitas yang persis. Misalnya, saudara mengatakan Tuhan mencintai saya seperti Bapa mencintai anak. Maka point of reference adalah pengertian Bapa di dunia kan. Oh,
Allah mencintai saya seperti Bapa mencintai anak. Maka saudara menjadikan referensi cinta Papa ke anak dari dunia ini. Tapi apakah cinta Papa ke anak di dunia ini beres semua? Banyak yang gak beres. Ada papa kalau mencintai anak sambil mencintai sambil bikin rekening. Sambil bikin hitung-hitungan. Nah, waktu kamu kecil bubur bayi mahal loh. Jadi kamu udah utang 15 juta waktu kamu umur 3 tahun sama papa gitu ya. Lalu sekolah TK, aduh TK-mu mahal sekali. Jadi kalau begitu kamu sudah utang 28 juta per tahun dari umur 4 sampai umur 6 kepada papa. Lalu saya hitung-hitung utangmu makin besar loh. Kamu milih sekolah internasional waktu itu ya. Papa sih yang pilihin, tapi kamu nggak nolak kan? Gitu ya, mulai hitung-hitungan. Nah kalau begitu hutangmu sama papa sampai saat ini, kalau papa hitung-hitung 828 juta nak. Gimana mau bayarnya? Ini kan bukan cinta yang dimaksud ya. Sehingga saudara bilang, oh gitu ya Tuhan. Cintamu kepada saya seperti cinta papa ini ke anaknya. Kan enggak? Jadi kalau gitu, papa yang seperti apa yang bisa mencerminkan cinta Tuhan? Ayo cari papa ideal. Papa yang benar-benar seimbang dalam cinta kasih dan adil. Kalau mukul pun mukulnya luar biasa adil, sehingga ada tato di tangannya menuliskan adil gitu ya. Ada papa seperti ini kok sulit ya? Kalau begitu bagaimana memahami cinta Tuhan? Kalau dikatakan Allah mencintai kita seperti Bapa mencintai anak. Thomas bilang pakai bahasa analogi. Analogi itu apa? Berarti ada gambaran dari dunia, tetapi gambaran itu hanya digunakan sebagai sesuatu yang mendekati Tuhan. Bahasa analogi tidak misleading, tidak menipu, tetapi juga tidak persis akurat 100%. Nah itu sebabnya saudara dan saya kalau bicara tentang Tuhan, kita hanya mungkin menggunakan bahasa analogis. Nah ini disadari oleh Calvin sebagai sesuatu yang penting sekaligus ada salahnya. Wah ini Calvin memberikan kritik terhadap pengertian ditemukan oleh Thomas Aquinas. Calvin mengatakan, waktu kita mengenal Tuhan, kita mengenal dia melalui wahyunya. Maka yang harus dijadikan point of reference itu bukan apa yang ada dalam dunia, tetapi apa yang ada di dalam dunia berdasarkan deskripsi dari Alkitab. Misalnya, ketika dikatakan Bapa mencintai Israel, Allah mencintai Israel seperti Bapa mencintai anak. Saudara harus cari point of reference dari Alkitab. Memangnya Bapa mencintai anak harusnya kayak apa? Carinya di Alkitab, jangan cari di RT saudara. Karena mungkin gak ketemu. Jadi waktu cari di Alkitab saudara sadar, oh ternyata Alkitab bilang papa harus mencintai anak seperti ini. Baru saudara dapat bling gitu ya. Oh berarti Tuhan mencintai saya seperti ini. Dan cinta Tuhan seperti ini. Namun sempurna. Gak ada salahnya. Nah ini yang kita bisa pahami. Jadi Calvin mengingatkan, jangan lupa ya. Point of reference-nya kembali ke Alkitab. Sola Scriptura, jangan cari terlalu liar, jangan terlalu kreatif di dalam memahami Tuhan melampaui Alkitab. Dia hanya bisa dikenal di dalam penjelasan dari kitab suci. Meskipun penjelasan kitab suci ini akan digunakan secara ekstensif, bisa digunakan untuk memandang hal yang lain. Nah ini namanya pengertian yang penting dari tradisi Kristen, yaitu Sola Scriptura, only the Bible, tetapi juga tota scriptura, yaitu dari kitab suci saya melihat segala hal dari keseluruhan Alkitab. Alkitab jadi cara pandang untuk kita melihat segala sesuatu. Nah jadi saya kenal Tuhan lewat Tuhan menyatakan diri, tetapi waktu Tuhan menyatakan diri dia pakai bahasa manusia loh. Dia pakai bahasa manusia dan Calvin bilang ini namanya Tuhan mengakomodir kelemahan kita. Kita nggak bisa berpikir di luar apa yang kita punya sebagai kemampuan, dan Tuhan menurunkan wahyunya di dalam level yang pikiran kita bisa tangkap. Maka bagi Calvin ada sesuatu yang sangat serius yang hanya bisa dipahami dari konsep mirip sakramen. Nah Calvin nggak bilang bahwa khotbah itu sakramen ya, tapi dia mengingatkan cara membaca Alkitab bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam pembacaan kitab suci, meskipun pembacaan kitab suci itu terdiri dari kertas dan tinta. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara nggak bisa bilang, wah ini cuma kertas dan tinta. Nggak bisa. Ini bukan cuma kertas dan tinta, ini adalah firman Tuhan. Loh itu bukan firman Tuhan, ini buku kok. Kertas, ditulis di sini, di print di lembaga percetakan, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2001. Memangnya Tuhan baru ngomong 2001? Enggak. Jadi ini bukan firman Tuhan, ini cuma buku. Nah itu pengertian yang gagal memahami konsep berpikir sakramental. Ini agak rumit ya, kayaknya saya bicara hal-hal banyak istilah baru yang
Entah kenapa saudara kok tetap mengerti. Harusnya saudara bingung loh mukanya. Tapi berarti masih oke lah ya. Di sini pinter-pinter. Jadi ini Alkitab, buku atau bukan? Buku. Kertas atau bukan? Kertas. Tinta yang diprint di kertas bukan? Iya. Hanya itu? Bukan. Mirip dengan perjamuan. Apakah yang di tangan kita hanya roti dan anggur? Iya. Oh kalau begitu ini cuma roti dan anggur? Enggak. Ini adalah tanda dari tubuh Kristus yang terpecah dan tanda dari darah Kristus yang tercurah. Nah ini penting loh. Jadi kita nggak bilang, ini cuma roti kalau perjamuan kudus. Sudah pernah makan roti perjamuan ya? Size-nya pun kayaknya nggak terlalu penting. Kayak kuaci dihancurkan lalu dikasih air dikeringkan gitu ya. Pluk, cuma segini loh. Saudara makan, udah telan belum ya? Atau cuma nyangkut di gigi, kecil sekali kan? Lalu saudara minum anggurnya juga di gelas yang luar biasa kecil. Kemudian kita mengatakan, nah ini namanya roti kecil dan anggur kecil. Lalu pemimpin perjamuan mengatakan, ya saudara, kita sudah makan roti kecil dan anggur kecil, kenyang? Kalau nggak kenyang bisa tambah lagi. Kan nggak gitu kan? Tapi dia akan mengatakan, kita sudah menerima tubuh Kristus. Kita sudah menerima darahnya. Oh, jadi tadi itu tubuh Kristus dan darahnya? Bukan. Oh maksudnya berubah jadi tubuh dan berubah jadi darah? Juga bukan. Terus gimana ngertinya? Pakai cara berpikir sakramental. Pakai cara berpikir bahwa apa yang ada di tangan tidak berubah secara entitas. Tapi berubah secara makna. Atau bukan berubah, tetapi memiliki makna yang melampaui. Makna itu penting. Mirip ya kalau saudara membaca menu di restoran, pernah ke restoran ya, lalu ada menu misalnya bebek goreng. Lalu saudara baca bebek goreng, langsung saudara bilang, Pak pesan bebek goreng. Lalu pelayannya bilang, bebek goreng mana? Ini nomor 1 bebek goreng. Benar gak? Atau nanti saudara bilang, ini nomor 1 ada tinta dan kertas. Ada tinta yang diukir-ukir di atas kertas. Enggak kan saudara bilang ini bebek goreng. Salah gak bilang itu bebek goreng? Enggak salah. Nah jadi jangan salah ngerti ya. Ini adalah firman Tuhan. Lalu kalau saudara bilang, itu kan buku dan kertas. Ya ini buku dan kertas, tapi lebih dari itu, ini firman Tuhan. Enggak, itu cetakan yang di dalamnya ada isi firman Tuhan. Bukan, ini firman Tuhan. No, ini terjemahan firman Tuhan. Firman Tuhan asli kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Enggak, ini firman Tuhan. Harus jelas ya. Nah orang reform mesti jelas dalam hal ini. Jadi enggak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Termasuk hamba Tuhan yang berkhotbah. Kadang-kadang hamba Tuhan yang berkhotbah belum tentu orang reform. Kalau di sini sudah pasti, kita di GRI. Tapi kalau saudara pergi ke tempat lain atau menghadiri acara apapun, lalu orang khotbah, coba dengar dengan perasaan kagum dan hormat, tapi tetap kritis. Ini harus diseimbangkan. Jangan tiap dengar menghina. Kadang-kadang orang kalau sudah dengar khotbah di GRI, begitu pergi ke gereja lain, modenya mode menghina maut. Begitu duduk, pendeta apa? Liberal, karismatik? Pentakosta, Katolik katanya. Saya sudah pernah dengar yang jauh lebih hebat, yang keren, namanya Reform Injili. Nah kalau dari Reform Injili, itu the best. Yang lain itu worst. Kalau Reform Injili, the best. Kalau yang lain, bedes. Gitu ya. Pokoknya kalau saya mau dengar, saya cuma mau dengar Reform Injili. Wah saudara jangan pakai mode itu. Pakai mode hormat. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan non-GRI untuk menjadi nabi yang menyatakan kebenaran. Fungsi nabi ya, bukan jabatan nabi. Jadi dengar baik-baik. Tapi sambil dengar, sambil kritis juga. Sambil pikir-pikir yang dia katakan benar enggak ya? Kalau ada pendeta mengatakan, saudara kita ini beriman pada Kristus bukan pada buku ini. Nah saudara harus kritis. Mengatakan kayaknya ada salah berpikir nih orang. Kenapa salah berpikir? Dia kurang ngerti cara berpikir yang bersifat sakramen. Dia kurang ngerti bagaimana memahami hal-hal yang terbatas, tetapi mengandung hal yang tidak terbatas di dalamnya. Nah maka waktu Tuhan bicara kepada kita, dia pakai bahasa kita loh. Coba Yohanes 3 ayat 16, isinya apa? Nggak hafal? Pak Ketua, karena begitu besar, ya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia ya? Harus baca bahasa Yunani-nya atau boleh bahasa Indonesianya aja? Boleh bahasa Indonesianya. Terus waktu baca bahasa Indonesia itu firman Tuhan atau cuma terjemahan Indonesia dari firman Tuhan? Firman Tuhan. Kok bisa ya Tuhan ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Keren ya, bahasa Indonesia diangkat tinggi sehingga Tuhan ngomong pakai bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia yang keren, Tuhannya yang keren mau pakai bahasa yang begitu remeh seperti bahasa Indonesia. Ini bukan karena saya nggak cinta Indonesia ya. Jadi semua bahasa manusia itu tentu remeh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mau memperkenalkan diri dengan cara remeh. Supaya manusia remeh kayak kita bisa mengenal Dia. Nah ini yang Tuhan lakukan. Jadi waktu Tuhan pakai bahasa kita, kita langsung tahu
Tuhan membatasi dirinya. Dia merendahkan dirinya, dia mengakomodir keterbatasan dan kebodohan kita, lalu dia berbicara kepada kita. Nah, waktu dia berbicara, selalu akan ada hal yang bersifat misterius. Tetapi semua yang bersifat misterius, Tuhan tetap jelaskan kepada kita dengan analogi, dengan contoh, dengan gambaran. Kalau penjelasannya tidak ada, kadang-kadang Tuhan pakai gambaran. Nah, maka hari ini kita akan coba lihat bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kita konsep sangat penting tapi sulit, yaitu ketetapan Allah di dalam dirinya sendiri. Ketetapan Allah di dalam pikiran Tuhan. Ini sulit bukan main. Seringkali kita rusak atau salah berpikir karena kita menggabungkan ketetapan Tuhan di dalam kekekalan dengan pelaksanaannya, dengan penggenapannya di dalam waktu. Nah, ini bikin kita kacau. Misalnya, Tuhan sudah memilih saya, inilah ketetapan dia di dalam kekekalan. Berarti saya pasti akan selamat, betul atau enggak? Tuhan sudah pilih loh. Jimmy Pardede sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1, Roma pasal 8, benarkah? Saudara kok ragu? Saya jadi ragu nih. Jangan ragu dong, nanti saya ragu loh. Oke, saya sudah diselamatkan, saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya sudah dipredestinasikan menjadi miliknya. Kapan dia predestinasikan saya? Waktu saya umur 1, umur 5, umur 7, waktu ulang tahun Sweet 17, waktu Ugly 13, itu atau umur berapa saya dipilih oleh Tuhan? Tuhan pilih saya sebelum saya diciptakan. Kalau gitu sebelum saya ada dia sudah pilih? Iya. Kenapa? Karena dia pilih di dalam kekekalan sebelum dia mencipta. Wah, kalau begitu dia sudah pilih saya di dalam pilihannya, di dalam ketetapannya. Mungkinkah ketetapannya gagal? Nggak mungkin. Kalau ketetapannya nggak mungkin gagal, percuma kita pikirin tentang keselamatan Jimmy Pardede, karena dia pasti selamat kok. Perlu nggak dia di PI? Mau di PI, mau nggak dia pasti selamat. Perlukah dia bertobat? Kan sudah dipilih pasti selamat. Nah, ini kekacauannya ya. Jadi karena Tuhan memilih, tapi ini ingat di dalam pikiran Tuhan, di dalam kekekalan, maka saya kacau menggabungkannya dengan sejarah. Contoh lagi, apakah Yudas sudah ditentukan untuk menjual Yesus? Sudah ditentukan untuk binasa, biar lebih akurat. Dan itu saudara bilang, mana ayatnya Pak? Oke, ayatnya adalah dia sudah ditentukan untuk binasa. Betul? Betul ya? Ngeri loh, ini orang reform sadis-sadis. Masa sih Yudas ditentukan untuk binasa? Kalau gitu Tuhan jahat ya? Tuhan kok jahat sih? Memilih orang untuk binasa. Nah, ini pengertiannya kacau. Kenapa kacau? Kalau bisa kita perhatikan baik-baik ya, karena saya pikir ini tema yang sangat penting. Kalau saudara terus main-main, ngobrol, ketawa, agak sulit tangkep temanya. Jadi kalau bisa kita serius. Karena sayang udah datang ke sini mendengar, dan saya juga sebenarnya berbicara kepada saudara karena ada doa dari pengurus di tempat ini yang dipanjatkan ke Tuhan, lalu Tuhan salurkan ke pilot, ke perusahaan airline saya, sehingga flight saya dimajukan, saya nggak bisa, akhirnya saya ganti flight. Waktu ganti flight dapat flight malam, jadi bisa berkhotbah di sini. Kalau nggak juga susah temukan waktu. Jadi mumpung waktunya ada, coba konsentrasi mendengarkan, nggak main-main. Kita orang yang harusnya sudah dewasa ya, pemuda kan harusnya dewasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau Tuhan mengatakan Yudas sudah ditentukan untuk binasa, lalu kita bilang jahat ya Tuhan. Kenapa jahat? Kan ini manusia loh, kasihan loh. Berarti dia dari awal sudah dibenci Tuhan. Salah. Loh kan Tuhan sudah bilang, itu kan di dalam ketetapan Tuhan, di dalam kekekalan. Ini sesuatu yang kita nggak bisa pahami. Jangan kacaukan dengan sejarah. Nah, ini kita nggak bisa akan tenang kalau kita nggak memisahkan ini dengan baik. Jadi Yudas itu dibenci Tuhan. Nggak ada ayatnya bilang begitu. Tuhan bilang dia ditetapkan untuk binasa. Iya. Kapan Tuhan tetapkan binasa? Di dalam kekekalan. Lalu Tuhan nyatakan di dalam sejarah. Waktu Tuhan nyatakan, bisakah kita mengerti tuntas? Enggak. Nah, kalau kita nggak bisa mengerti tuntas, jangan ambil kesimpulan tentang Tuhan seolah-olah kita bisa mengerti tuntas segala sesuatu. Saudara kalau lihat ayah saudara di kantor ya, papa lagi ngetik-ngetik di laptop. Lalu saudara bilang, ih gile papa saya, di kantor pun main game. Benar nggak? Ada ya papa yang kayak gitu? Enggak lah, enggak gila-gila amat, cuma gila sedang gitu. Gila papa saya, masa di kantor main game? Lalu anak ini lapor ke mamanya, tahu nggak papa tuh di kantor kerjanya main game. Kenapa? Karena saya lihat gini-gini di depan laptop. Lalu mama saudara bilang, gini-gini di depan laptop nggak tentu main game. Dan saudara mengatakan nggak bisa. Seumur hidup pengalaman saya melihat orang gini-gini depan laptop itu main game. Jadi papa pasti main game. Bukan papa main game, pengalaman hidupmu yang kurang banyak. Gitu ya. Kamu cuma lihat orang begini tuh main game. Kamu kurang banyak berpengalaman. Coba tambah lagi pengalamanmu. Sama.
Saudara mendengar kalimat mengatakan Allah menetapkan dia binasa. Jahat. Kok bisa jahat? Kan Tuhan menetapkan. Emang lu ngerti ketetapan Tuhan dalam pikiran dia di dalam kekekalan? Mana bisa kita ngerti? Kalau kita nggak bisa ngerti, kenapa kita hakimi dia? Loh, karena kan Tuhan tetapkan. Ya, emang kamu tahu apa itu tetapkan? Kita nggak tahu loh. Kita cuma diberitahu di dalam keadaan sangat terbatas. Dan kita nggak bisa menyelaminya. Jadi kalau gitu kenapa hakimi Tuhan berdasarkan sesuatu yang sangat sulit untuk kita konklusikan? Lalu gimana caranya ngerti? Caranya ngerti adalah lihat cara Tuhan menetapkan di dalam sejarah. Cara Tuhan mengaplikasikan di dalam sejarah. Tuhan menetapkan di dalam kekekalan dan Tuhan melaksanakan di dalam sejarah. Tuhan minta keadilannya dan kepantasan dia dinilai berdasarkan perlakuannya di dalam sejarah. Bukan berdasarkan ketetapan kekal. Nah maka sekarang kita lihat Tuhan adil nggak sama siapa tuh namanya? Kita ngomongin siapa tadi? Yudas, sorry. Saking berdosanya dia sampai saya pun lupa siapa dia. Tuhan berlaku tidak adilkah kepada Yudas? Pernahkah Tuhan mengatakan kepada Yudas, lu ikut gua tapi percuma das. Nggak akan ada keselamatan bagimu. Pernah Tuhan ngomong gitu? Nggak pernah. Pernahkah Tuhan sentimen sama Yudas sehingga tiap kali dekat-dekat Tuhan Yesusnya menjauh? Begitu Yudas mendekat Tuhan bilang, hati-hati, ada reprobat mendekat. Gitu misalnya. Pernahkah dia begitu? Nggak pernah loh. Waktu Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid, apakah dia mencuci semua termasuk Yudas? Even Yudas. Waktu dia berkhotbah, apakah dia suruh Yudas tutup telinga? Sekarang saya akan memberitakan khotbah sangat penting. Yudas, pergi dulu jauh-jauh. Beli rokok di Surabaya atau gimana? Enggak loh. Tuhan memberi berkat juga kepada Yudas. Di dalam persekutuan doa momentum, Pak Tong pernah pernah khotbah dengan judul Kebahagiaan Yudas. Wah, saya langsung waktu lihat buku ini langsung saya beli. Waktu itu saya lupa bawa uang, tapi saya sudah telanjur lihat bukunya. Saya ambil bukunya lalu saya bilang ke yang jaga toko, saya ambil dulu, besok saya kembali bawa uang. Yang jaga toko nggak percaya, maaf, tidak ada barang boleh dibawa keluar kecuali sudah dilunasi. Akhirnya saya bayar dan saya nggak ada ongkos. Waktu itu saya juga nggak tahu gimana caranya bisa pulang. Itu saya udah lupa misterinya. Lalu saya baca, ternyata Pak Tong mengatakan, Yudas sudah dengar khotbah dari Yesus. Kita mau dengar pun nggak bisa, kita cuma bisa dari kitab suci kan. Dia bisa dengar khotbah Yesus. Dia bisa lihat bagaimana Yesus mengasihi. Dia punya teladan terbaik. Dia punya guru terhebat. Dan Tuhan memberikan ini dengan limpah kepada Yudas. Yudas adalah orang yang harusnya bahagia. Dia harusnya selamat. Kenapa nggak selamat? Karena dia pilih untuk curi uang lebih daripada cinta Tuhan. Dia pilih uang daripada Tuhan. Lalu Tuhan sudah begitu mencintai semua murid, termasuk mencintai Yudas. Saya berani bilang gitu ya. Karena Yesus mengasihi murid-muridnya dan dia mencuci kaki mereka. Ini Yohanes catat. Yudas pun termasuk murid yang Tuhan berikan anugerah cinta. Meskipun cinta umum, bukan cinta yang dalam doktrin keselamatan. Tuhan memberkati murid-murid dengan khotbah. Memberkati mereka dengan contoh hidup. Memberkati mereka dengan teladan, memberkati mereka dengan memberi diri. Tapi satu murid ini terus lebih suka uang daripada gurunya. Dia nggak peduli, dia dapat berkat begitu besar. Dia cuma hitung berkat lewat tebalnya dompet. Kalau dompetku nggak tambah tebal berarti aku nggak diberkati. Dia nggak peduli, dia sudah dapat berkat selimpah ini. Dan karena kebodohannya dia pilih untuk menjual gurunya. Apakah Tuhan tidak peringatkan dia? Tuhan pernah tegur secara umum ya. Meskipun aku sendiri yang pilih kamu, salah satu dari kamu adalah setan. Mestinya Yudas introspeksi diri ya. Siapa setan ya? Petrus, Yohanes, Yakobus, jangan-jangan saya. Nah saudara, ini namanya teguran. Teguran itu kalau diberikan secara umum, membuat seluruh jemaat harusnya introspeksi diri. Tapi bukannya introspeksi diri, Yudas malah makin cinta uang. Ini digambarkan oleh Leonardo da Vinci di dalam lukisan Last Supper. Yesus mengatakan, salah satu dari kamu akan menyerahkan aku. Petrus ambil pisau, mau potong siapa pengkhianatnya. Yang lain marah mempertanyakan. Yudas digambarkan malah menggenggam uang makin besar, makin keras. Salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Langsung pegang uang. Cintanya ke uang begitu kebablasan. Sehingga dia nggak bisa mendengarkan berita dari sang juru selamat. Lalu akhirnya dia pilih menjual gurunya. Dan dia binasa di dalam sakit hati dan kebingungan. Dia mematikan diri. Dia nggak pernah kenal Tuhan Yesus. Apakah ini salah Tuhan Yesus? Enggak. Jadi nilailah cara Tuhan memperlakukan orang di dalam sejarah. Tapi kan dalam kekekalan kita nggak bisa ngerti. Kalau nggak bisa ngerti, kenapa Tuhan kasih tahu? Supaya kita tahu nggak ada apapun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Nah ini tujuan Tuhan memberitahu pilihannya, predestinasi, ketetapannya, dan lain-lain. Semua ini misteri.
tapi Tuhan beritahu. Waktu Tuhan beritahu, jangan hakimi dia berdasarkan itu. Tuhan minta dirinya dinilai. Nilailah saya, selidiki apa yang aku kerjakan, dan silahkan ambil keputusan. Apakah aku Allah yang baik atau Allah yang jahat? Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi saudara sekalian, jangan lupa, dalam ketetapan Tuhan kita mendapatkan keyakinan. Tuhan memegang kontrol atas segala sesuatu. Tapi di dalam sejarah kita memiliki kemungkinan untuk menilai baiknya Tuhan, adilnya Tuhan, dan perlakuan Tuhan kepada semua manusia di dalam terang kitab suci. Nah itu sebabnya ketetapan dan pilihan adalah misteri besar yang harus kita pegang dan percayai di dalam keterbatasan informasi yang dia berikan. Misalnya dia mengatakan, aku memilih gerejaku sejak sebelum dunia dijadikan. Berarti saya sadar, saya sudah dipilih oleh Tuhan. Berarti saya dipilih bukan karena saya punya sumbangsi apa-apa, karena saya belum ada kok. Saya dipilih bukan karena saya punya jasa, karena saya belum ada. Ada yang mengatakan, oh Tuhan memilih karena dia sudah melihat dari awal. Dia sudah lihat ke depan, oh Jimmy Pardede akan jadi baik, maka dia pilih saya. Itu berarti pemilihan tetap berdasarkan kebaikan saya. Yaitu future merit, kebaikan yang masa depan yang Tuhan sudah lihat. Tapi Alkitab bilang tidak. Tuhan pilih saya meskipun saya belum dijadikan. Berarti Tuhan pilih saya sebelum saya bertindak. Sebelum saya melakukan apa yang baik ataupun apa yang jahat. Nah ini informasi yang kita dapat. Kalau ini informasi yang kita dapat, bisakah kita tarik menjadikan semacam apa itu? Ekstrapolasi besar untuk mengerti? Nggak bisa, terbatas. Lalu kalau ini terbatas, mari apa yang terbatas kita jadikan sesuatu yang kita imani. Setelah itu kita lihat apa yang Tuhan ungkapkan di dalam sejarah. Nah inilah kaitannya antara doktrin predestinasi dan perlakuan Tuhan menyelamatkan umatnya di dalam sejarah. Ini kita lihat di dalam Roma 8. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan seterusnya. Lalu ayat 31 langsung bicara soal sejarah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi Tuhan mengaplikasikan apa yang dia sudah tetapkan di dalam perjalanan sejarah. Nah berarti waktu atau seluruh sejarah adalah proyeksi dari ketetapan Tuhan di dalam pikirannya. Wah ini sekarang kita bahas tentang waktu. Waktu adalah hal yang sangat rumit. Orang pertama yang populer di dalam zaman modern di abad 21, abad 20 adalah yang mengungkapkan waktu adalah Albert Einstein. Einstein yang pertama kali menawarkan satu insight yang kemudian dibuktikan. Dia mengatakan, tahukah kamu, ini dia bilang ya, bahwa kamu ini sedang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat ketika engkau mengamati benda di langit. Waktu engkau mengamati cahaya yang dilontarkan oleh matahari dan akhirnya bisa dilihat ketika masuk atmosfer bumi, tahukah kamu mengamatinya dengan kecepatan yang luar biasa besar? Saudara, bumi ini kan senantiasa berotasi. Oh, by the way, sebelum kita lanjut, saudara tahu kan bumi ini bulat ya? Siapa tahu ada kaum bumi datar di sini kan kita nggak pernah tahu ya. Bumi bulat, sepakat ya. Lalu bumi ada rotasi, tentu semua tahu. Semua tahu kecepatan rotasi yang dialami kita waktu kita ikut bumi berputar, kecepatannya itu 1600 km per jam. 1600 km per jam kecepatan putar ini. Tapi kenapa kita nggak rasa muter? Karena semua surroundings kita muter dengan kecepatan yang sama bersama dengan kita. Nah jadi ini sesuatu yang membuat Einstein berpikir, saya mengamati materi dengan kecepatan yang luar biasa besar, itu kecepatan rotasi. Tahukah kecepatan bumi revolusi mengelilingi matahari? 107.000 km per jam. Kok cepat begitu ya? Luar biasa cepat. Putaran bumi mengelilingi matahari secepat itu. Tapi kenapa nggak terasa cepat? Karena Einstein memberikan tawaran. Karena point of reference. Tempat kamu berdiri dan mengamati membuat semua ini jadi konstan, jadi diam. Saudara kalau ada di dalam mobil yang kecepatannya 100 km per jam. Di samping saudara ada mobil 100 km per jam. Mobil sebelah itu nggak kelihatan bergerak. Saudara buka kaca, dia buka kaca. Hey, baik ya, baik. Gimana keadaan aman? Sampai ada tiang lewat di tengah-tengah saudara gitu. Saudara lewat tiang, tiba-tiba ada tiang, baru kita sadar. Ih kita cepat ya? Iya loh. Tapi kalau lihat orang yang juga 100 km per jam, gak terasa cepat. Saudara bawa mobil 100 km per jam, lalu mobil lain 60 km per jam. Saudara sudah sedikit mirip Barrichello atau Schumacher atau siapapun. Saya udah gak tahu pembalap yang lebih baru. Nah waktu saudara pakai kendaraan secepat itu, tiba-tiba di sebelah kanan saudara lewat sebuah Lamborghini dengan kecepatan 280 km per jam. Wuss!
Baru saudara sadar, saya kok pelan ya. Ini mobil siput, mobil itu protes, ini udah 100 km per jam, Bung. Itu mobil udah dapat e-tiket berapa kali, udah ditilang berapa kali. Jadi ternyata kecepatan yang kita pahami dan kita amati itu relatif. Nah, maka Einstein memulai sebuah konsep yang mengatakan waktu itu nggak sama. Waktu itu relatif. Waktu kita di sini, waktu kita konstan, dengan waktu kita bergerak, waktunya beda. Wah, ini menarik ya. Akhirnya orang membaca artikel Einstein. Ini artikel ditemukan waktu dia sedang magang kuliah. Jadi dia sudah selesai kuliah lalu dia magang di sebuah tempat, kemudian dia menjadi admin untuk membereskan orang-orang yang mau mengeluarkan paten. Nah, sambil mengurus itu dia punya banyak waktu untuk berpikir dan dia mengeluarkan teori ini. Nah, kemudian ada orang coba berusaha untuk bikin jam dengan escapement-nya itu dari cahaya. Jadi ada dua cermin yang memantulkan cahaya. Ini cahaya cepat sekali kan, jadi kita nggak bisa hitung pantulannya. Pantulnya luar biasa cepat, dan jam itu pakai escapement yang pakai cahaya yang dipantulkan antara dua cermin. Nah, maka dia bergerak dengan akurasi luar biasa. Kemudian diselidiki, waktu ada di darat dengan waktu dibawa di pesawat terbang. Ternyata waktu yang diukur di pesawat terbang dengan waktu yang diukur di darat ada perbedaan. Waktu dibawa di pesawat terbang lebih lambat. Saudara, ketika kita bergerak di dalam keadaan lebih cepat, waktu bergerak lebih lambat, for real. Ini sesuatu yang aneh ya. Maka di space, di ruang angkasa, waktu tidak sama dengan waktu kita ada di dalam dunia ini. Wah, ini membingungkan, tapi ini fakta. Maka orang kembali mempertanyakan, kalau gitu waktu itu apa ya? Waktu bukan cuma sekadar ukuran yang kita pakai untuk satu benda bergerak ke satu titik ke titik lain. Bukan cuma itu. Ternyata waktu jauh lebih misterius daripada apa yang kita pikir selama ini. Nah, ini saudara sesuatu yang membuat kita mulai menginterpretasi waktu. Dan sejak Einstein, orang akhirnya cari kembali orang-orang di dalam sejarah yang pernah diskusi tentang waktu. Salah satunya ternyata Agustinus. Agustinus mengatakan waktu adalah kecepatan kita. Atau waktu adalah sesuatu yang mempunyai makna dan Tuhan izinkan ada di dalam pikiran kita. Jadi waktu adalah sesuatu yang pikiran kita konstruksikan untuk mengambil saripati dari pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah kerjakan apa di dalam sejarah, saya pungut, saya ambil. Lalu saya jadikan sesuatu yang membuat saya mengenal identitas saya. Jadi waktu nggak ada gunanya kecuali kita gunakan seperti ini. Nah, saudara, di dalam momen atau di dalam zaman modern, seorang bernama Herman Dooyeweerd, dia mengatakan waktu itu mempunyai beberapa aspek yang harus diselidiki di dalam cara pandang yang beda. Waktu, kalau kita pakai di dalam interaksi antar manusia, berarti waktu akan membuat kita memberikan penghargaan sosial. Siapa yang sudah melewati waktu lebih panjang, kita hormati lebih daripada yang belum. Saudara, kalau ketemu anak kecil, saudara rasa lucu ya. Lucu kamu ya, tapi ketemu orang tua, mana bisa bilang lucu? Ada bapak-bapak umur 60, oh lucu loh pak, saudara akan dijitak gitu ya. Nah, kenapa? Karena saudara hormat dia. Loh, kenapa dihormat? Karena dia hidup lebih panjang dari saudara. What? Kenapa harus matters? Kenapa mesti berasa penting orang itu sudah hidup berapa lama? Agustinus mengatakan karena ada waktu, ada konsep waktu. Hanya manusia yang punya konsep waktu. Hanya manusia yang bisa merangkum sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini jeniusnya Agustinus. Jadi Agustinus mengatakan apa itu waktu? Dia nggak bicara teknis tentang waktu, tapi dia mengatakan waktu adalah rekoleksi yang diambil manusia untuk mencoba mempertimbangkan apa yang sudah Tuhan kerjakan sehingga saya bisa mengerti identitas saya. Saya coba lihat masa lalu dan saya pungut hal-hal yang penting yang ada di dalam masa lalu. Nah, ini yang dipahami oleh Agustinus. Lalu Dooyeweerd mengatakan kalau antar hidup sosial, manusia dihargai karena dia hidup lebih lama, maka ada aspek yang namanya teologis. Apa itu aspek teologis dari waktu? Nah, kalau Agustinus melihat ke belakang, Dooyeweerd menyarankan ke depan. Waktu di dalam konsep teologi itu adalah sesuatu yang berkait dengan eskaton, akhir zaman. Setiap kali saudara melihat sesuatu di masa lalu, saudara langsung berpikir kira-kira nanti ujungnya akan jadi apa ya. Maka manusia, kalau gabungkan Agustinus dengan Dooyeweerd ya, manusia mempunyai satu konsep yang utuh tentang seluruh keberadaan di dalam waktu. Jadi waktu dulu Tuhan pernah melakukan ini. Kira-kira Tuhan lakukan ini nanti ujungnya akan apa ya? Apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kondisi final? Nah, inilah konsep waktu yang sangat penting. Jadi saudara dan saya mengerti di dalam pikiran kita tentang Tuhan yang membangun seluruh keberadaan dari awal sampai akhir dengan tindakannya.
Apa yang Tuhan lakukan untuk mengisi seluruh space, seluruh waktu dari penciptaan sampai kegenapan. Dia isi dengan tindakan-tindakan yang bermakna. Maka kita mau lihat tindakan-tindakan bermakna yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Apakah ini tindakan random? Tindakan yang mendadak Tuhan lakukan? Tindakan yang bergantung situasi sejarah? Bukan. Tindakan yang Tuhan kerjakan adalah berdasarkan ketetapan Dia. Nah, jadi apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah? Polanya bukan dari sejarah, tapi dari Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Kalau saudara punya opsi ya, ini saya akan tawarkan dua opsi. Opsi pertama, bagaimana mengerti pekerjaan Tuhan di dalam sejarah? Yaitu lihat bagaimana Tuhan bereaksi di dalam sejarah. Ini opsi pertama. Jadi opsi pertama saya sebut opsi Tuhan dan reaksinya terhadap sejarah. Misalnya begini ya, kalau saya ada di dalam keadaan tidak adil, saya menindas orang lain, kira-kira saya akan dihukum oleh Tuhan atau enggak? Dihukum, berarti Tuhan bereaksi terhadap sejarah. Nah ini pertama, atau yang kedua, ini tadi A ya, sekarang B. Tuhan bertindak bukan berdasarkan apa yang terjadi di dalam sejarah, tetapi berdasarkan ketetapan kekalnya. Kira-kira saudara lebih setuju A atau B? Kalau saudara jawabannya tepat, akan diberi 200.000. Saya jadi ingat NRITC. Yang jawabannya tepat akan dapat 200.000 dari orang tua masing-masing. Kalau mereka mau kasih, kalau enggak ya sudah. A atau B? Ya? Orang reform biasanya akan jawab, kenapa harus either or Pak? Kenapa enggak both and? A dan B benar. Nah kalau sudah jawab itu benar-benar reform. Itu ya. A dan B benar. Memang benar A dan B benar. Tetapi saya mau kita menjawab B. Loh ini kok kali ini enggak reform? Bukan. Tetapi Tuhan punya ketetapan tidak akan dibatalkan oleh sejarah. Kenapa B lebih penting daripada menjawab A dan B? Tadi dia jawab B ya? Kamu jawab B tadi? Ya minta 200.000 sama orang tua ya. Nah saudara, kenapa ini penting? Karena kita jadi sadar bahwa Tuhan tidak bisa dinilai berdasarkan respons dia terhadap sejarah, tapi Tuhan harus dinilai berdasarkan tindakan dia di dalam seluruh sejarah. Waduh ini membingungkan ya. Kalau saudara bingung, nggak apa-apa. Karena saya juga bingung waktu pertama dengar tema ini. Nah, jadi bagaimana mengerti Tuhan? Tuhan bereaksi terhadap sejarah tapi bersifat besar, bukan bagian. Nah, Tuhan bereaksi kepada seluruh sejarah bukan karena sejarah perlu ada dulu baru Tuhan bereaksi. Tuhan bereaksi kepada sejarah untuk menunjukkan kepedulian Dia kepada kita. Jadi reaksi yang Tuhan berikan kepada sejarah menunjukkan kepada kita Dia peduli. Misalnya, ada orang ditindas, Tuhan mengatakan, saya akan hukum penindasmu. Ini menunjukkan Dia peduli. Waktu saya lapar, saya berdoa, Tuhan, saya lapar, saya nggak ada makanan, negara ini kekeringan, tolong berikan hujan, tolong berikan hasil tanah supaya kami bisa makan lagi. Kasihani kami. Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan Tuhan bertindak. Ini berarti Tuhan berespons kepada sejarah. Tapi apakah benar Tuhan berespons kepada sejarah? Enggak. Tuhan mempunyai ketetapan yang Dia jalankan. Namun respons Tuhan di dalam sejarah menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang menganggap serius pergumulan kita melewati sejarah. Nah jadi saudara jangan abaikan Dia berespons kepada sejarah, karena respons Dia kepada sejarah menunjukkan Dia tahu berapa besar penderitaan kita di dalamnya. Tapi kalau Tuhan hanya berespons kepada sejarah, kita akan kesulitan, karena ternyata Dia adalah Allah yang memperbaiki segala sesuatu dengan tambal sulam. Oh di dalam sejarah ada yang rusak ya, saya tambal. Oh ada yang rusak lagi saya sulam, ada yang rusak lagi saya tambal. Dia bukan Allah seperti itu. Melainkan Dia adalah Allah yang memegang kontrol atas segala sesuatu, karena Dia sudah menetapkan segala sesuatu di dalam ketetapan kekalnya. Jadi kalau begitu, apa yang Tuhan lakukan di dalam sejarah? Tuhan sedang menjalankan ketetapan kekalnya. Ini pengertian lebih penting daripada mengatakan Tuhan berespons kepada sejarah. Jadi Tuhan sudah menetapkan, sudah. Waktu Dia nyatakan dengan cara yang begitu indah, sehingga kita tahu Dia serius di dalam perlakuannya di dalam sejarah. Dia bukan Allah yang sembarangan, Dia bukan Allah yang cuma tahu menetapkan apa yang Dia pikirkan, tapi Dia adalah Allah yang menetapkan dengan kepekaan besar sekali terhadap kebutuhan kita di dalam sejarah. Yang Dia tetapkan memenuhi kita, menggenapkan apa yang jadi kerinduan kita di dalam sejarah. Nah maka saudara, kalau kita lihat ini di dalam kaitan predestinasi, berarti kita harus kaitkan dua hal yang sangat penting. Hal pertama, Tuhan sudah memilih kita.
dan Tuhan akan mewujudkan pilihannya di dalam sejarah, dan tidak ada apapun di dalam sejarah yang akan membatalkan ini. Dan respons yang kita miliki kepada Tuhan adalah bahwa apa yang Tuhan sudah putuskan, inilah yang Tuhan sekarang sedang jalankan. Nah berarti saudara dan saya perlu mengalami sebuah keseimbangan. Keseimbangan pertama adalah keseimbangan untuk beriman kepada ketetapan kekal Tuhan, melampaui fakta yang kita lihat di dalam sejarah. Ini hal pertama yang harus ada. Misalnya, tahukah saudara kalau Tuhan mencintai saudara? Tahu. Buktinya apa? Buktinya adalah Tuhan mengatakannya. Nah ini penting loh ya. Karena kalau bukti itu saudara cari di dalam sejarah, saudara akan gampang menjadi down. Misalnya kalau ada orang tanya, benarkah Tuhan mencintai kamu? Saudara bilang, iya Tuhan mencintai saya. Tahu dari mana? Oh, karena dia memberkati saya dengan papa yang baik. Masa papamu baik? Dengar-dengar dia baru gaplok adikmu ya. Misalnya contoh ya. Iya dia gaplok adik saya, tapi adik saya jahat. Adikmu jahat ngapain? Waktu itu adik saya salah pakai kaos kaki. Oh salah pakai kaos kaki digaplok. Iya, karena kalau hal kesalahan lebih besar nggak digaplok tapi ditendang. Gitu misalnya. Ini contoh ya. Lalu orang itu bilang, lah orang tuamu kayak gitu kok kamu bisa bilang papa baik, Tuhan baik. Lalu saudara mulai pikir, iya juga ya. Kalau Tuhan baik kenapa papa main gaplok ya? Kenapa nggak main gaple aja? Jauh lebih bagus. Lalu mulai lagi ada suara, kalau memang Tuhan baik, kenapa sih pekerjaanmu nggak pernah mulus? Kenapa dapat bos yang kurang bagus? Kenapa dapat kantor yang jauh? Ini kayaknya relate ya. Ada yang merasa, ada yang mengalami. Kalau ada itu kebetulan belaka. Itu dalam ketetapan Tuhan. Bukan. Kalau memang Tuhan baik, kenapa kerjaanmu nggak beres-beres? Kalau Tuhan baik, kenapa rekan kerjamu nakal-nakal semua? Kalau Tuhan baik, kenapa negara ini korup? Kalau Tuhan baik, kenapa presiden kita kayak gini? Ini bukan main politik apa ya, saudara. Saya menyetujui apa yang sudah terjadi dan akan terjadi. Hidup Indonesia. Nah, jadi saudara mulai digerakkan oleh perasaan, kalau memang Tuhan baik, kenapa begini keadaan? Kalau Tuhan baik, kenapa ada anak meninggal di dalam kandungan? Kalau Tuhan baik, kenapa ada bayi kena penyakit? Kalau Tuhan baik, kenapa ada negara di dalamnya bisa ada kelaparan lalu banyak orang mati? Tuhan kok bilang Tuhan baik? Mana buktinya? Ya kita bilang Tuhan baik karena dia mengatakannya. Masa perkataan Tuhan lebih penting dari seluruh sejarah? Nah kita bilang perkataan Tuhan menopang seluruh sejarah. Karena seluruh sejarah adalah perwujudan dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ini membuat kita tenang loh. Maka Paulus mengatakan siapa pisahkan kita dari cinta Tuhan. Tuhan sudah pilih kita, bisakah dipisahkan? Nggak bisa. Bisakah dipisahkan dengan perang? Maksudnya adalah apakah peperangan menandakan Tuhan tidak mencintai kita? Apakah kelaparan menandakan Tuhan tidak mencintai kita? Dan kita mengatakan tidak. Tuhan mencintai kita karena Tuhan bilang begitu. Ini kayak lagu anak ya. Jesus loves me, this I know. Kenapa? For my parents are so rich. Bukan kan? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Nah, ini gambaran yang indah sekali. Little ones to him belong. They are weak but he is strong. Gitu kan? Ini lagu sederhana tapi mengatakan, saya tahu Tuhan cinta saya. Dari mana? Dari firman-Nya. Kenapa kamu begitu percaya firman-Nya? Karena firman-Nya lebih jelas dari realitas ini. Firman-Nya lebih jelas bagi orang beriman daripada realitas ini. Origen, seorang bapak gereja mengatakan, dunia ini nggak jelas karena nggak tahu maknanya apa dan mau kemana. Tapi firman Tuhan itu jelas karena memberikan bungkusan makna yang total atas seluruh ciptaan. Jadi saudara, Tuhan pilih kita, ya. Lalu Tuhan mewujudkan di dalam sejarah sehingga kita bisa tenang. Nah sekarang hal kedua. Waktu saudara tahu Tuhan menetapkan dan saya tahu ini buktinya ada dalam perkataan Tuhan. Setelah itu Tuhan mengatakan ketetapanku akan aku wujudkan. Di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk panggilan. Nah pasal 8 ayat 29 mengatakan. Semua yang dipilihnya ditentukannya. Semua yang ditentukannya dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya dimuliakannya. Ada proses historis. Ini berarti saudara harus mengetahui Tuhan menetapkan dan dia akan menjalankannya di dalam keteraturannya dia di dalam sejarah. Jadi sejarah ini diisi oleh keteraturan Tuhan, bukan keteraturan kita. Apa sih mengertinya? Kok susah banget Pak? Keteraturan Tuhan bukan keteraturan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tidak mungkin berpikir tentang waktu tanpa memikirkan keteraturan. Nggak mungkin ya. Randomness atau kekacauan ini nggak sama dengan konsep waktu. Waktu berarti saudara memahami kekacauan di dalam sequence yang tertentu. Misalnya kalau saudara dengar ada beat yang kacau, saudara akan berusaha memahaminya dengan keteraturan kan? Saudara bilang, kayaknya kacau.
Coba polanya lebih gede lagi. Begitu pola gede baru saudara sadar ada pengulangan. Dan ketika saudara tahu ada keteraturan baru saudara tenang. Keteraturan itu bikin tenang. Ketidakteraturan itu bikin kacau. Coba kalau alam ini nggak teratur ya. Kita susah janjian loh. Ayo kita persekutuan pemuda jam berapa? Hari Sabtu. Jam berapa? Jam 4. Jam 4 tuh waktu matahari kayak apa? Loh jam 4 ya jam 4. Nggak bisa Pak. Jam saya dan jam Bapak akan lain. Waduh ini jadi kacau ya. Loh kok kacau begini? Nah waktu berdasarkan pengertian. Waktu itu harus identik dengan keteraturan. Jadi ketika saudara merumuskan waktu berarti ada keteraturan yang berjalan. Keteraturan. Nah sekarang kita menjalani waktu dengan keteraturannya. Ini keteraturan milik siapa? Milik kita. Kita berusaha memahaminya. Kita berusaha memahami keteraturan dari tahun, bulan, hari, minggu, dan lain-lain. Kita berusaha bikin jadwal yang teratur. Kita berusaha untuk memahami segala sesuatu dengan teratur. Tapi keteraturan Tuhan lain dengan keteraturan kita. Maka keteraturan kita hanya mungkin kita jalankan dengan tekun, dengan berharap keteraturan Tuhan akan bersentuhan dengan keteraturan kita. Itulah makna dari predestinasi di dalam aspek pengudusan. Pembenaran dan pengudusan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Waktu saudara mengerti Allah adalah Allah yang mempunyai desain memilih kita. Dia sudah mempredestinasikan kita. Dia mempredestinasikan kita di dalam pikirannya. Dan dia akan wujudkan di dalam sejarah. Kapan dia wujudkan? Di dalam waktunya dia. Kapan waktunya dia akan kena ke kita? Kita nggak tahu. Tetapi waktu Tuhan tidak pernah tidak bersinggungan dengan keteraturan yang kita buat. Misalnya begini. Saudara mau ada rekan saudara percaya Yesus. Saudara mau rekan saudara percaya Tuhan Yesus. Betul ya? Saudara mau ajak dia ke kebaktian. Mungkin gak waktu saudara ajak di kebaktian, kali pertama dia ikut kebaktian, dia dengar firman, langsung percaya, langsung beriman. Mungkin? Mungkin. Tapi kalau ternyata tidak terjadi, apakah ini berarti dia orang reprobat? Gak tentu. Saudara ajak lagi di kebaktian kedua kan? Lalu sudah ikut lagi, dia masih juga gak tersentuh. Diajak lagi malah gak mau. Lalu saudara coba ajak lagi, ada keteraturan mengajak. Orang Kristen yang rajin mengajak, itu akhirnya akan bikin orang yang diajak jadi bete dan terpaksa bilang iya sekali-sekali. Enggak apa-apa, sekali-sekali nanti bilang iya. Ayo datang yuk ke persekutuan pemuda GRI Kertajaya. Enggak kenapa enggak? Ada teman nikah. Ya sudah minggu depan ya. Minggu depan ada teman lain nikah. Ya udah minggu depan lagi. Ada musuh nikah. Ya kapan lah bisa ayo. Lama-lama dia akan bilang iya. Enggak apa-apa, saudara ajak terus. Waktu dia bilang iya, waktu itu mungkin akan ada sentuhan dengan firman. Nah sekarang saudara coba rumuskan. Temanku si A dengar firman 3 kali bertobat. Temanku si B dengar firman 4 kali bertobat. Temanku si C dengar firman 2 kali bertobat. Berarti range pertobatan itu dari 2 sampai 4. Betul gak bisa disimpulkan begitu? Gak bisa loh. Oh berarti pertobatan itu random ya, kita gak tahu kapan. Memang. Kalau gitu kita gak perlu pikirkan pertobatan yang terstruktur. Salah. Kenapa salah? Karena Tuhan bekerja untuk mengagetkan kita di dalam keteraturan yang kita buat. Nah ini juga berkait dengan pertumbuhan rohani. Misalnya, tahu dari mana sih saya akhirnya akan bertobat dan datang ke Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi kita perlu mempunyai keteraturan liturgikal, keteraturan yang berulang, keteraturan yang menjadi habit, supaya kita terus mendengar firman, Pada satu waktu Tuhan akan pakai salah satu event atau salah satu momen membuat kita akhirnya mengenal Tuhan. Nah ini terjadi dalam banyak sekali contoh. Salah satu contoh adalah seorang yang ikut gereja dari hamba Tuhan bernama Tim Keller di New York. Dia anak muda dari angkatan laut. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus, lalu dia datang ke gereja. Setelah itu dia berkenalan dengan Tim Keller dan mengatakan, saya tadinya orang ateis. Saya nggak mau dengar Injil. Akhirnya saya dimenangkan. Dimenangkan oleh apa? Dimenangkan ketika ada satu orang pendeta menjelaskan karya Martin Luther. Karya Martin Luther mengenai kebebasan manusia. Dia jelaskan, saya tergerak dan akhirnya saya menerima Tuhan Yesus. Lalu Tim Keller bilang, puji Tuhan, ternyata Tuhan pakai Martin Luther untuk memenangkan kamu. Lalu anak muda ini mengatakan, Bapak tahu nggak? Saya sudah disuruh baca karya itu dari SMA. SMA saya sudah baca 2 kali. Waktu masuk pendidikan angkatan laut, saya sudah baca karya itu 4 kali. Saya sudah baca berulang-ulang, saya nggak tersentuh sama sekali. Saya sudah dengar buku ini dipresentasikan oleh 3 hamba Tuhan yang berbeda dan saya tidak tergerak sama sekali. Saya pun nggak ngerti kenapa momen itu saya tergerak. Aneh ya, dia sudah dengar berulang-ulang gak tergerak. Kali berikutnya pengulangan yang sama loh, buku yang sama. Penjelasan mungkin lebih dangkal, tapi dia digerakkan dan dia dimenangkan.
Maka dia mengatakan yang saya tahu adalah kalau Tuhan sudah memutuskan waktunya tiba, nggak ada yang bisa lawan. Tapi waktu yang saya dapatkan itu waktu dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, Tim Keller dengan bijak mengatakan, kamu tahu nggak? Kamu itu nggak sedang mendadak dapat penjelasan tentang buku Martin Luther tentang kebebasan waktu kamu dengar dan bertobat. Kamu sudah mendapatkan penjelasan berkali-kali dan tiap penjelasan matters. Itu yang dikatakan. Tiap penjelasan berkontribusi untuk akhirnya kamu berespons. Tapi kamu nggak sadar. Jadi setiap kali kita bersentuhan dengan firman, momen itu ada kontribusi di dalam kehidupan kita. Namun kita belum sadar. Hal-hal ini yang harus kita mengerti. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kenapa kita bisa bertobat dengar satu khotbah. Padahal mungkin itu sesuatu yang sudah kita kenal dari dulu. Maka saudara, untuk mengerti predestinasi, saudara mesti punya bijaksana di dalam mengerti waktu. Apa itu mengerti waktu? Yaitu bahwa saya harus dipapar dengan kebenaran Tuhan di dalam keteraturan yang saya rancang untuk diri saya. Saya mesti rancang kapan saya membaca kitab suci, saya harus rancang kapan saya mendengar firman, saya harus rancang kapan saya bertumbuh di dalam pembacaan buku-buku rohani. Dan meskipun pembacaan-pembacaan yang bersifat berulang itu seperti tidak memberikan efek, saya harus tahu, one of these days, salah satu hari-hari yang saya jalani, Tuhan akan memberikan buahnya kepada saya. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Jadi tidak ada momen yang mendadak Tuhan tiba-tiba kerja tanpa menggunakan momen yang lain. Tapi semua momen itu turut bekerja sehingga kita akhirnya dimunculkan sebagai orang yang mendapat berkat dari Tuhan. Nah, inilah yang kita bisa pahami dari predestinasi. Tuhan menetapkan sebelum dunia dijadikan, lalu Tuhan memutuskan akan memanggil pada momen di mana seluruh pembentukan Tuhan akhirnya Tuhan munculkan di dalam momen itu. Saudara pernah tahu ada seorang pelukis yang cepat sekali melukis dan setelah lukisannya jadi lukisannya aneh sekali. Ini lukisan apa? Tahu-tahu dia balik baru kita tahu itu lukisan orang. Berarti dia melukis orang terbalik gitu ya. Waktu dia melukis orang terbalik kita nggak ngerti apa ini. Lalu waktu dia balikan baru kita ngerti. Oh, ini lukisan orang. Nah, saya mau tanya, apakah lukisan orang jadinya itu waktu dia balikan? Enggak, sudah jadi sebelumnya. Tapi baru muncul ketika dia balikan. Sama dengan kehidupan rohani kita. Baru muncul mungkin ketika saudara dengar KKR Pendeta Stephen Tong. Atau KKR Pendeta Jimmy Pardede boleh lah gitu. Atau pendeta siapapun lah. Saudara dengar KKR lalu saudara bertobat. Lalu saudara catat di buku, saya bertobat tanggal ini hari ini. Tapi tahukah saudara, Tuhan sudah mulai bekerja dari momen-momen yang saudara tidak sadar. Tuhan membawa diri saudara kepada dia. Momennya semua dipakai. Termasuk mungkin momen saudara bertengkar dengan orang tua. Saya pernah dapat kesaksian ini. Ada anak marah sama orang tuanya. Orang tuanya ini orang agnostik. Yang gak cinta Tuhan, dia juga agnostik. Dia bertengkar dengan mamanya. Lalu mamanya mengatakan, jangan lawan saya. Anaknya mengatakan, mama ini kayak orang Kristen aja, suruh saya taat sama mama. Itu kan orang Kristen punya aturan. Mamanya mengatakan, lebih baik saya jadi Kristen dan membuat kamu masuk neraka kalau kamu kayak begitu. Dia marah. Dia bilang, saya mau jadi Kristen loh kalau mama terus melawan kayak begini. Mamanya bilang, silakan, saya gak peduli hidupmu. Ini aneh ya, orang mengancam diri mau jadi Kristen. Dia marah sekali, dia benar-benar datang ke gereja. Begitu datang ke gereja dia heran, kok yang dikhotbahkan bisa menyentuh hati saya ya. Nah baru setelah dia bertobat dia sadar, Tuhan pakai mama jahat kayak begini untuk bikin saya datang ke gereja. Nah saya gak bilang berarti saudara kalau jadi mama jahat aja sekalian. Kan Tuhan bisa membuat segala sesuatu baik. Tuhan bisa membuat segala sesuatu baik. Tapi jangan lupa Tuhan juga akan menyatakan keadilannya ya. Jadi saudara jangan main-main di dalam relasi dengan Tuhan. Nah jadi kita jadi ingat. Kalau pertobatan saya terjadi karena Tuhan sudah mulai bekerja dari awal. Lalu memunculkannya di dalam kondisi yang tepat. Demikian juga pertumbuhan rohani saya. Pertumbuhan rohani akan muncul bukan mendadak. Tapi melalui seluruh investment, kalau mau bilang pakai bahasa ini ya, seluruh pekerjaan Tuhan yang detail, yang harian, yang kita temukan. Saudara mungkin dengar khotbah lalu rasa tidak tersentuh. Tapi entah kenapa saudara rutin datang juga ke kebaktian. Lalu sambil datang terus rasa nggak tersentuh. Asal itu kebaktian dari gereja yang benar doktrinnya ya. Kalau yang ngaco doktrinnya ya jangan di situ terus lah. Lalu saudara dengar rasanya nggak dapat apa-apa. Dengar rasanya nggak dapat. Dengar dan mulai ngerti. Dengar mulai ngerti. Dengar akhirnya menjadi orang yang rohaninya baik. Ini nggak terjadi dalam semalam. Ini terjadi di dalam waktu yang bersentuhan dengan rencana kekal Tuhan. Waktu menjadi bermakna. Karena ada sentuhan kekekalan Tuhan di dalamnya. Nah inilah yang kita lihat, maka Paulus mengatakan di dalam Roma 8, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, sebaliknya justru Tuhan memakai semua itu untuk kebaikan kita. Kebaikan maksudnya apa? Maksudnya membawa kita ke dalam kesempurnaan, di dalam keserupaan dengan Kristus. Maka biarlah kita menghargai hari-hari
di mana kita dibentuk oleh Tuhan tanpa kita sadari, karena akan ada momen di mana pembentukan itu akhirnya menjadi sangat-sangat masuk ke dalam rencana yang Tuhan inginkan. Nah, inilah pengertian waktu yang membuat kita berhikmat. Berhikmat dalam arti mengerjakan hal yang baik secara rutin, nggak pernah akan rugi, karena akhirnya Tuhan akan memunculkan pekerjaannya yang indah di dalam waktu yang Dia pilih. Nah, ini kira-kira yang kita bisa pelajari dari predestinasi dan kita kaitkan dengan waktu berdasarkan Roma pasal yang ke-8. Sampai di sini. Kristus